Oh, di waktuku setiap langkahku penuh cintamu. Mari angkat tanganmu. Kasihmu, nyatakan bersama. Karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkan mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Katakan kaulah alasan, kaulah alasanku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Oh, sungguh kaulah alasanku hidup dan bersyukur. Kau sumber kekuatan, kau sumber pertolongan, kau sumber sukacitaku, sumber pertolonganku. Mari buka kedua tanganmu dan naikkan ucapan syukur di hadapannya sore hari ini. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy, worthy. Yeah. Biar segala yang bernafas memuji namamu. Biar segala yang bernafas tinggikan namamu. Biar segala yang bernafas muliakan namamu. Nama di atas segala nama. Oh, biar segala yang bernafas memuji namamu. Biar segala yang bernafas muliakanmu. Biar segala yang bernafas agungkan namamu. Raja di atas segala raja. Sembahyang di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama nyatakan bersama. Oh, kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasihmu, karyamu. Oh, kasihmu dan karyamu. Kasihmu. Come on, raise up your voice. Karyamu sempurna dalamku. Oh, kasihmu, haleluya. Karyamu
kuatkanku. Bukan karena kekuatanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai Haleluya. bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Terima kasih. Pujian bagimu, pujian bagimu Bapa. Thank you, thank you. Terima kasih buat kebaikanmu yang tak terbatas. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Mari naikkan ucapan syukurmu. Ku angkat tangan memuji Engkau. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana bagi Rajaku. Ku angkat tangan menyembahmu. Kau segalanya di hidupku. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami, Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami yang tidak berharga, Kau adopsi menjadi berharga. Yes. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, nyatakan bersama. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita, terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber kekuatan kita. Yes Lord, haleluya. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online, katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku. Kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyertaan segalanya bagiku. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, oh terutama. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu, oh semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikan-Mu ataupun upaya-Mu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, mari katakan, anugerah-Mu, oh semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerah-Mu, Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
kekuatan bagiku. Saya nyebut kita makin berdiri bersama di tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan anugerahmu. Haleluya. Anugerahmu. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerahmu Tuhan. Let's go. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Yes, you are worthy to be praised. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Engkau muliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on church. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaan, jadilah angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan. Oh jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Come on, church. Seluruh bumi penuh
datanglah kerajaan, Let's go. jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan saya yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Amin, amin. Praise the Lord. Wow, luar biasa. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, Saudara Samuel dari Pacet Mojokerto sudah bergabung ya bersama kita semua dan pagi ini. Oke, kita tanya dulu. Halo Samuel, apa kabar pagi ini? Baik ya. Oke, semua tentunya baik. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andriana dari Kota Kediri yang saat ini sedang bertugas ya, luar biasa menghadirkan Tuhan di tempat tugasnya dan kita semua menghadirkan Tuhan di tempat di mana kita berada masing-masing ya. Oke, hadirat Tuhan ada di sana. Ya, silakan Bu Andri. Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom. selamat pagi. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat hari yang baru, di mana kami dapat bangun dengan napas kehidupan daripadamu Tuhan Yesus. Di hari ini biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan, agar sejalan dengan kehendak-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan sukacita, dengan roh-Mu Tuhan Ya Yesus. Yesus. Sehingga kami dapat bersyukur dengan situasi apapun Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Yesus. Supaya bukan kami hanya menerima Tuhan, tapi kami dapat bertumbuh Tuhan. Dan dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah Pastor Jun, berikanlah roh hikmat Tuhan. Amin. Supaya apa yang disampaikan pada kami dapat kami lakukan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan. Berkatilah kami selalu Tuhan Yesus. Ya, Kami Yesus. siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord, haleluya. Tuhan memberkati Bu Andri Marantika untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya. Tuhan berkati Bu Andri, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat semuanya yang hadir pagi ini. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan hendak berikan ya bagi setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab berkata semuanya ditambahkan dalam kehidupannya. Haleluya. Oke, baiklah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Ibu Maibel mungkin akan memberikan sedikit kesaksian ya tentang apa yang dia alami. Oke, di terima hari-hari kasih ini. Ya, Bapak silakan. Pendeta John Amin. Sarpuna. Terima kasih. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Salam. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Saya mau sedikit memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya berharap bisa menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu sekalian. Saya teringat dengan lagu yang tak terbatas yang mungkin saya sedikit satu bait yang kata-katanya adalah ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku
Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Benar-benar saya mengagumi Amin. karya Tuhan Yesus yang di dalam kehidupan saya akhir-akhir ini. Seperti diketahui, saya sekarang sebagai seorang entrepreneur yang tidak mudah, mengalami banyak eh, tantangan dan hambatan di dalam saya menjalankan bisnis. Dan yang saya alami 2 tahun terakhir ini adalah, kalau orang dunia bilang saya adalah korban, gitu. Tapi saya nggak mau mengatakan bahwa saya korban, tapi saya percaya saya sedang dipersiapkan Tuhan Yes. untuk menjadi orang yang sangat diberkati dan dipersiapkan untuk mendapatkan berkat yang lebih Amin. besar lagi. Dalam kondisi yang terakhir-terakhir, bukan satu kebetulan saya bertemu dengan Ibu Yeti dan saya bertemu akhirnya dengan Bapak Pendeta. Belum bertemu ya Pak, mungkin secara online. Ya. Didoakan dengan Pak Pendeta John Sarbunan. Dan saya mengucap syukur kuasa Tuhan mengalir dari Pak Pendeta John, yang mana saya bertepatan sekali dengan pergumulan di dalam hal finansial dan juga kesempatan bisnis. Jujur itu nggak enak sekali ditebang teman sendiri. Bisa dibilang banyak hal yang membuat saya kecewa, yang saya membuat waktu pertama kali saya bilang, kok Bapak tahu kalau saya kecewa? Dan itu udah cukup lama dan membuat saya menderita cukup lama. Sampai satu saat, sebulan yang lalu, saya secara ajaib, Tuhan itu ada aja caranya untuk memberkati saya. Saya tuh udah patah semangat, saya udah kayak, wis nggak tahu Tuhan, saya kayaknya udah capek gitu. Karena apapun yang saya lakukan, termasuk ketulusan hati saya, kok kayaknya diginiin terus sama orang. Itu saya yang kemarin, yang dulu. Tapi Tuhan pulihkan itu, saya benar-benar udah nggak kuat. Dan di titik terendah saya, Tuhan mengangkat saya karena Tuhan tidak menyerah. Amin. Saat itu saya hanya sebatas melihat WhatsApp, ada status, kemudian yang punya status akhirnya mengetahui kalau saya melihat status itu, kemudian mulai menyapa saya, terus menanyakan saya sedang saat ini mengerjakan apa. Kemudian akhirnya kita berbicara, karena beliau saya kenal gitu udah 3 tahun yang lalu. Terus, wah kok kayaknya ini ada nyambungnya gitu. Akhirnya singkat cerita, karena saya ada di ekspor import dan saya mempunyai kepentingan untuk penawaran untuk ekspor ke Lebanon, akhirnya beliau nyambung. Oh, gini, ini kita ada di koalisi Indonesia Maju, kita bisa untuk membantu ekspor, bahkan kita bisa cash-in dulu ke petani. Terus saya bilang, wah ini kesempatan yang bagus. Dan di saat yang bersamaan, nggak tahu tiba-tiba kawan saya itu nelpon, dan nelponnya itu hanya untuk menanyakan kabar saya. Beliau tuh tinggal di Singapura dan tiba-tiba datang ke Jakarta dan bertemu dengan Ibu Yeti. Yang duduk di sebelahnya adalah Ibu Yeti. Terus saya bilang, saya mau survei rempah-rempah. Rempah-rempahnya salah satunya lengkuas. Terus beliau bilang, oh sebelahnya ini Bu Yeti gitu. Ini juga lagi mencari lengkuas gitu. Singkat cerita, seperti kayak tiba-tiba gitu aja. Jadi saya berpikir bahwa memang benar gitu, bahwa berkat datangnya dari Tuhan, susah payah tidak menambahinya. Tetapi sebenarnya tidak berhenti sampai di situ, karena mungkin ini sebagai pembuka, which is itu belum terjadi. Karena ada satu dan lain hal, akhirnya itu belum terjadi dan sedang proses untuk yang ke Libanonnya. Nah, singkat cerita, saya semakin masuk ke dalam satu lingkaran ini, dan sampai akhirnya saya mendapatkan penawaran beras gitu kan, gitu, transaksi beras, which is saat itu saya udah ketemu dengan komunitas ini dan didoakan. Ada satu hal yang membuat saya berat sekali, saya hampir putus asa, dan makanya waktu itu saya didoain sama Pak John dan saya percaya, saya tangkap, saya benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang memproses saya dan sebentar lagi, nggak lama lagi gitu kan. Yes. Tiba-tiba saya tahu, bukan tiba-tiba saya tahu, maksudnya saya tahu bahwa yang menawarkan proyek beras ini adalah orang yang dulu pernah nge-twist gitu. Tapi saya melihat dia punya potensi untuk kali ini bisa saya kolaborasiin lagi, tapi saya harus ekstra hati-hati. Dan kebetulan, kenapa saya juga minta untuk kesaksian, karena hari ini tanggal 22, tapi yang tanggal
kemarin ya tanggal 21 ya, yang tanggal 20-nya itu bisa beruntun gitu. Nggak tahu nih mungkin berkat doanya Pak John juga ya. Beruntunnya tuh mulai pagi saya tuh kan akhirnya janjian tuh sama beliau yang sudah mau untuk tanda tangan. Seperti yang saya duga, beliau mencoba lagi untuk nge-twist segala sesuatunya agar tanda tangan itu dibatalkan. Tapi saya taruh tangan saya di meja dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja. Bapak saya sebut namanya, tunduk akan otoritas Tuhan untuk segera tanda tangan gitu kan. Nah, lucunya sebelum tanda tangan itu, kan orang yang tadi di WhatsApp itu sebenarnya sudah mengenalkan saya secara online dan juga tatap muka dengan direktur yang satu perusahaan di bawah Koalisi Indonesia Maju gitu. Nah, di bawah perusahaan tersebut itu beliau sebagai direktur maupun sebagai calon bupati suatu kota. Terus beliau bilang, nggak apa-apa Mbak, kita support ini dan itu. Kalau misalnya ada beras, kami juga support secara pendanaan. Tapi saya bicara bahwa orang ini akan nge-twist. Saya bilang kayak gitu. Dengan apa adanya saya bicara tentang pengalaman tahun lalu gitu. Pokoknya intinya nggak bagus aja gitu kan. Terus akhirnya beliau nggak apa-apa. Saya tuh nggak pernah tahu kalau beliau ke Jakarta. Karena beliau itu ada di salah satu kota ya yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Lah kok pas waktu saya mau ketemu sama bapak ini untuk tanda tangan yang diwakilkan sama bapak yang lainnya, jadi berdua gitu kan. Itu bapak ini tiba-tiba siangnya, Mbak, saya sudah ada di Jakarta gitu. Nggak tahu gimana Tuhan tuh ada aja caranya. Dan saya akhirnya ketemunya sama si bapak ini dengan direkturnya, bukan sama bapak yang seharusnya tanda tangan. Dan malah di situ ketahuan semua bahwa Bapak ini melihat kata-kata saya benar, berarti Bapak ini punya karakter yang nge-twist. Tapi tenang aja, karena beliau udah ngunci semuanya. Tapi dari situ akhirnya gini, Mbak, saya setelah akhirnya tanda tangan Bapak itu. Singkat cerita akhirnya tanda tangan. Saya puji Tuhan. Tapi saya agak sedikit deg-degan karena kok kayaknya dia berusaha untuk nge-twist lagi. Ada ceritanya, tapi oke, singkat cerita seperti itu. Terus eh, Mbak, nanti malam ketemu lagi, kita bicara banyak ya. Saya ada sesuatu yang saya mau bicarakan, katanya begitu. Iya, baik-baik. Soalnya saya di sini ada ketemuan tuh full, 4 destinasi. Jadi besok saya langsung ke Kendal lagi. Oh pantasan ya Bapak kok tiba-tiba datang. Tapi terima kasih ya Pak, dengan tiba-tiba datang, Bapak langsung ketemu dengan beliau langsung tadi. Nggak apa-apa, ini saya meeting dulu ya. Oh yaudah, saya juga mau balik, saya mau ikut Zoom. Saya bilang gitu jam 7. Makanya saya sempetin pulang dari Central Park Mall itu saya pulang ke Lebak Bulus, saya ikut Zoom dulu gitu kan, saya pikir ya udahlah masih nanti juga gitu kan Zoomnya, makanya saya pulang. Tapi setelah Zoom saya janji mau ketemu beliau lagi, which is beliau itu hotelnya ada di Grogol. Bener-bener saya kejar semuanya ini. Terus akhirnya setelah Zoom selesai, saya datang lagi dong ke Grogol bersama dengan bapak yang seharusnya tanda tangan itu kan telat, jadi nanda tangannya di sana. Bicara banyak. Akhirnya yang selama ini saya tahu bahwa rencananya memang saya diminta untuk akan mewakili perusahaan ini untuk menjadi representasi ke negara-negara karena beliau katanya karena saya yang bisa berbahasa asing sehingga nanti bisa menjadi wakil-wakil untuk memfollow up quantity yang ada di negara-negara itu yang sudah biasa ngambil ikan, maksudnya hasil hasil kelautan ya, hasil laut dan juga hasil bumi gitu. Nah, itu yang akan saya menjadi representasi gitu. Nah, lucunya yang menjadi mujizat adalah di hari ini juga sebelum saya ikut Zoom, saya mampir ketemu Bapak yang harusnya tanda tangan itu, kemudian intinya ya, saya mendapatkan proyek untuk mendapat bagian dalam pemenuhan makan gratis selama 2 bulan. Dan itu semampu saya. Semampu saya itu artinya kalau saya punya koneksi seluruh Indonesia, saya bisa menggerakkan itu dan saya diberikan kesempatan untuk mereferensikan itu. Akhirnya saya pegang Jawa Timur. Saya bilang, saya mau di Jawa Timurnya. Puji Tuhan banget, saya merasa kayak wow. Saya bilangnya serius ini. Iya gitu. Akhirnya setelah itu nggak sampai di situ lagi, masih ada Tuhan. Itu yang kedua kan berarti setelah mujizat tanda tangan, terus yang kedua seperti itu. Kemudian pas waktu saya kembali lagi ke Grogol setelah jam 9 kita Zoom, saya datang ngobrol sama beliau dari yang full orang sampai satu persatu pulang. Dan saya percaya karena besok paginya kan, pagi ini Bapak mau ke Kendal kan ngobrol.
Mbak, saya dari awal saya melihat ada sesuatu yang kayaknya memang saya percaya sama Mbak dengan adanya talenta itu. Bicara banyak hal, tapi intinya dia ingin mengenal lebih dalam karena ada satu hal dan banyak hal yang dia memang benar-benar delegasikan. Saya tahu kalau saya sudah direncanakan untuk menjadi representasi perusahaan tersebut ke beberapa negara. Tapi ini dipercepat. Akhirnya tanggal 8, 9, 10 beliau bersama dengan direktur utama dari perusahaan ini yang mewakili Indonesia untuk urusan ekspor import ya dan petani milenial itu dibilang, Mbak, kita nggak punya orang. Yang ada, yang saya lihat saat ini adalah Mbak. Jadi nanti saya dan juga direktur utama disebut namanya itu nanti kan akan ada Mas Gibran juga datang gitu kan. Untuk di acara ini. Acara ini kita akan mempresentasikan hasil kelautan dan hasil rempah-rempah Indonesia kepada 65 negara tanggal 8, 9, 10. Anda yang akan mendampingi kami dan duduk di meja yang paling depan dengan akan mensponsori 8 table itu untuk ekspor ke luar negeri untuk ke berapa puluh negara tersebut. Kita nggak ada dari kita yang langsung ngerti secara ini, nanti Anda yang menjadi translatornya dan kami percaya nanti Anda yang akan menghandle ini. Saya bilang, hah? Serius Pak? Aku kayak gitu. Itu terjadi pembicaraan mulai dari hati ke hati sampai saya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus karena dia bilang, oh Anda tuh hebat. No. Saya mengatakan dan menceritakan bagaimana Tuhan secara langkah demi langkah menuntun hidup saya. Dan saya benar-benar, wah, serius Pak. Nah, benar ya, tanggal 8, 9, 10 tolong persiapkan ya. Di situ. Jadi saya, serius? Iya, itu nanti Anda yang merepresentasi dan untuk selanjutnya Anda yang follow up. Terus ditambah lagi ada satu project yang memang saya ajukan dan yang harusnya tuh nominalnya terlalu kecil menurut mereka ya. Menurut saya mungkin gede, tapi menurut mereka karena nilainya fantastik yang lain-lainnya. Tapi saya di-okein. Nggak tahu, aslinya nggak diterima. Tapi nggak ngerti, tiba-tiba mereka okein aja. Mereka bilang, nggak apa-apa, kita oke asal semua datanya lengkap, kita akan support. Which is itu wow lagi dalam 1 minggu ini nanti otomatis nanti kita akan ketemu dengan beliau-beliau yang ada di perusahaan itu di Jawa Tengah. That's why saya cuma ngelihat, wow, ini fantastik loh. Ini kenapa? In one day gitu. Dan saya percaya itu doa pendeta Pastor John dan Bapak Ibu sekalian di tempat ini yang sudah membantu doa. Saya sangat berterima kasih. Saya tutup dengan satu. Saya teringat akan Yesaya 43 ayat 19 bahwa lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John. Haleluya, praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat segala kasih anugerah Tuhan untuk Ibu Maibel ya. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan ya. Anugerahmu, anugerahmu. Itulah kekuatan kita semua, saudara-saudaraku. Oke. Tuhan berkati Bu Maibel, tetap semangat ya. Saya berdoa supaya bukan cuma Bu Maibel, tapi semua kita yang datang mencari Tuhan dengan segenap hati. Terima pertolongan Tuhan. Amin ya. Haleluya. Oke, mari bersama Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita akan berpisah satu dengan yang lain dan tetap percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jawaban. Selalu ada pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan beri lebih daripada apa yang engkau doakan ya. Oke, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-425 dan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Amin, saudaraku ya.
Supaya hari ini jangan engkau menjadi rendah diri, jangan engkau menjadi orang yang minder, tapi engkau melihat ada potensi yang luar biasa di dalam dirimu. Ya, justru yang paling lemah itulah yang paling dibutuhkan. Ini tema yang diangkat pagi ini. Nah, pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam yang paling lemah justru yang paling dibutuhkan? Jawabannya pasti ada. Karena Alkitab berkata, Paulus bilang, di saat aku lemah, di situ kuasa Tuhan semakin dinyatakan, ya, supaya engkau dan saya bangkit. Ya, di titik terendahmu Tuhan ada di situ. Haleluya. Oke, kita lihat nats Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Tadi Mbak Maibel bagikan di Yesaya juga, ya. Oke, kita lihat ayat ini dan Pak Lukas Kristanto akan memperdengarkan ayat ini bagi kita sekalian. Baik, bisa dibuka Pak Lukas? Ya. Alkitab terambil dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Ya, amin. Mulai hari ini jangan ada yang berkecil hati, jangan ada yang merasa rendah diri, merasa minder lagi, ya. Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, saudaraku. Lihatlah diri saudara seperti Tuhan melihat, ya, diri saudara, ya. Lihat bahwa Tuhan sedang persiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di muka bumi ini. Karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Mungkin engkau merasa suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, cucumu, mungkin engkau merasa saudaramu, teman baik, teman dekat tidak mengasihimu. Satu pribadi yang tetap mengasihi engkau apa adanya, dialah Yesus. Amin, saudaraku, ya. Dan di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Dan Tuhan berkata, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, dahsyat. Keren sekali firman ini, ya. Sehingga membuat hati kita berglori, hati kita tambah semangat, kita bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Haleluya. Oke, kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam paling lemah, yang paling dibutuhkan. Karena apa? Dia berharga di mata Tuhan dan mulia. Nah, inilah orang-orang rendah hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Beda rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, nggak percaya diri. Tapi kalau rendah hati, dia tahu Tuhan sedang proses dia tahu Tuhan sedang persiapkan dia, dan dia hanya berserah kepada Tuhan. Terhadap masalah dia tidak akan pernah menyerah, ya. Boleh berhati hamba, tapi mentalnya jangan mental hamba, mental pemenang. Itu yang Tuhan mau. Katakan amin, ya, saudaraku. Nah, ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 24. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, akan sangat membuat hati kita bahagia, hati kita tenang, hati kita penuh damai sejahtera, hati kita ayam tentrem, wong suge bingung pikirnya, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Saudara-saudara, kenapa? Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam paling lemah, yang paling dibutuhkan. Katakan amin, ya. Saudaraku, justru orang-orang yang merasa dirinya paling lemah inilah yang paling dibutuhkan. Yang Tuhan akan pakai, saudaraku. Daud itu diremehkan, dianggap, kamu masih anak yang merah-merahan, kamu bocah cili, kamu bisa apa? Tapi justru Daud seorang yang direndahkan, yang diremehkan, dipakai Tuhan melakukan pekerjaan besar. Goliat yang menakutkan sang raksasa dikalahkan, ya. Hari ini mungkin engkau menghadapi raksasa-raksasa kemustahilan. Engkau menghadapi raksasa-raksasa yang membuat engkau takut dan tertekan, membuat engkau susah dan sedih. Tapi ketika engkau menyadari dalam dirimu ada Tuhan, engkau akan bangkit dalam kuasa Tuhan yang besar. Ya, mari kita lihat siapa orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam yang paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengerti dengan benar. Ya, ada orang mengerti tapi mengertinya nggak benar, saudaraku. Nah, ini yang kita jangan ikuti. Kita ikuti mengerti dengan benar. Mengerti dengan benar itu apa? Kehendak Tuhan untuk memberi pertolongan bagi yang paling lemah, saudaraku. Amin, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 22.
1 Korintus 12 ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Amin. Yang paling dibutuhkan. Jadi kalau orang dunia menganggap yang paling lemah ini langsung dibuang, dieliminasi, dianggap ini gak berguna, saudaraku. Justru bagi Tuhan yang paling lemah inilah yang paling dibutuhkan. Kapan saudara menjadi lemah? Pada waktu kau merasa engkau terkuras energimu, ya. Semua yang datang menimpa dirimu dan engkau rasanya sempoyongan berjalan bertati-tati tidak kuat karena beban itu. Nah, disitulah Tuhan mau di saat engkau mengalami titik terendah di dalam hal yang membuat engkau tidak berdaya, engkau tidak sanggup, maka engkau mencari Tuhan. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya. Jadi saya pernah sampaikan ada 3 kekuatan orang percaya, yaitu berdoa, yang kedua pujian penyembahan, yang ketiga firman Tuhan. Itu kekuatan kita, saudaraku. Tuhan kasih kekuatan, makanya bersyukur di gereja CLCC ini setiap hari kita ibadah. Supaya apa? Kita yang lemah ini jadi kuat, kita yang susah ini jadi terhibur, kita yang dalam keadaan putus asa punya pengharapan, ya. Kita yang tersesat bisa dibawa ke jalan yang benar. Oleh karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Ya, mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam yang paling lemah justru paling dibutuhkan. Mari kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Tadi pertama mengerti, ya. Sekarang dia memahami. Memahami bagaimana? Bahwa dirinya yang kurang terhormat justru berharga di mata Tuhan. Amin, ya. Kadang orang kalau merasa dirinya tidak terhormat tuh, aduh, orang merasa terhina, dia merasa tidak dipedulikan. Tapi ini justru Tuhan bilang apa? Dia orang yang, saudaraku, berharga di mata Tuhan. Kita lihat, ya. 1 Korintus 12 ayat 23. 1 Korintus 12 ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberikan perhatian khusus. Amin. Amin. Ya, inilah bukti kasih Tuhan bagi kita, ya. Dia tidak memandang rupa dan apa penampilan kita, tapi dia melihat hati yang mencintai Tuhan. Itu luar biasa. Oke, pesan saya untuk Ibu Maibel. Jadi bila mana nanti Tuhan bawa engkau untuk duduk bersama-sama dengan orang-orang yang merasa mereka itu secara finansial, mereka itu they have, tapi tetap miliki mental pemenang, ya. Mental Baik, Pak pemenang, Pendeta. Terima kasih. oke, dan punya hati hamba. Ya, hati hamba tuh hati yang benar-benar rendah hati, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan, dimuliakan. Ya, jangan minder. Terima Dan kasih. Tuhan berkata bahwa di hadapan raja-raja engkau akan berdiri, ya. Di hadapan Amin. pembesar-pembesar engkau akan berdiri, ya itu. Terima kasih, Pak Pendeta. Dan Tuhan mau pakai engkau untuk bersinar, engkau bercahaya. Amin. Bangkit, ya, bangkit Terima dari kasih. segala ketakutan. Terima Kemarin kasih. amin. Kemarin saya sampaikan di ibadah CLCC, Sabtu kemarin itu suatu kita bangkit dari kegelapan, ya. Kegelapan berbicara tentang dosa, kejahatan, ya. Dan saya percaya ada terang Tuhan yang akan mengalahkan semuanya itu, ya. Terima Di kasih. mana ada kegelapan, terang itu akan ada terang, kegelapan itu akan sirna. Amin. Ini yang Amin. pertama. Yang kedua, memahami, ya, dirinya yang kurang terhormat itu justru akan menjadi perhatian khusus bagi Tuhan. Haleluya. Oke. Saya percaya semua kita pasti mendapatkan message, ya, dari Tuhan untuk memberikan kita arahan-arahan untuk kita lebih hari lebih bergairah, lebih baik lagi dengan Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita lihat. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Lukas. Poin yang kedua. Sudah. Oke, sudah, ya. Oke, sekarang kita lihat poin yang ketiga. Setelah dia mengerti, yang kedua memahami, baru yang ketiga ini. Yang ketiga dia mengakui. Dia mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui karya Allah yang telah menyusun tubuh itu sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan yang mulia. Amin, ya. Saya ulangi sekali lagi, mengakui karya Allah yang telah menyusun tubuh itu sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan mulia. Amin. Kita lihat, ya. 1 Korintus 12 ayat 24. 1 Korintus 12 ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Amin. Amin ya, diberikan penghormatan khusus. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Cara pandang dia beda dengan cara pandang dunia ya. Dunia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Itu dia, saudaraku. Yang tahu hati saudara dan saya siapa, saudaraku? Yang tahu itu pribadi Tuhan yang Maha Tahu dan diri kita sendiri. Saudara kan tidak tahu hati saya hari ini, saya juga tidak tahu hati saudara. Tapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu hati kita masing-masing. Amin ya, dan diri kita. Nah, karena itu, saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Dia punya cara pandang, perspektifnya berbeda dengan cara pandang dunia, ya, saudaraku. Karena itu banyak orang seringkali mereka terkecoh, mereka tertipu dengan apa yang mereka lihat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika Lot melihat lembah-lembah Sungai Yordan itu seperti ya, bukan taman Tuhan tapi seperti taman Tuhan. Lot tertipu dengan pandangan matanya dan akhirnya tempat itu menjadi Sodom Gomora yang akhirnya dimusnahkan Tuhan dengan api dan belerang ya. Jadi saudara, minta petunjuk Tuhan, minta wisely, minta hikmah dari Tuhan untuk menuntun saudara supaya engkau tidak salah langkah. Amin ya. Oke, mari kita lihat apakah hasilnya dari 3 rahasia ini. Kemuliaan Allah dalam paling lemah, paling dibutuhkan, saudaraku. Mari kita lihat. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara-saudaraku, dia merasa bahwa dia yang paling dibutuhkan. Jadi, saudara, ketika engkau merasa lemah, tidak berdaya, justru situ engkau tahu bahwa, oh, ini Tuhan sedang persiapkan engkau dan banyak orang sangat membutuhkan ya akan pribadimu. Mari kita lihat ya 1 Korintus 12 ayat 22. 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, yang paling lemah itu justru paling dibutuhkan ya. Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hati inilah akan dipromosikan, akan ditinggikan, akan dimuliakan. Sementara orang-orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh itu kadang mereka nggak butuh Tuhan. Ya kadang mereka itu nggak mengandalkan Tuhan, mereka andalkan kekuatannya sendiri. Dan disitulah mereka jatuh, mereka gagal, saudaraku ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian tetap percaya kita akan melihat akan sesuatu yang ajaib akan nyata dalam kehidupan kita ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima perhatian khusus, special attention. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-23. 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Amin. Wow, luar biasa, dahsyat saudara-saudaraku ya. Hebat sekali Tuhan itu, saudaraku. Mulai hari ini setelah engkau mengerti rahasia ini, jangan ada lagi yang punya perasaan minder. Jangan ada lagi yang punya perasaan tidak percaya diri, saudaraku. Ingat bahwa di dalam dirimu itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau pakai. Amin ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanmu, kekuatanku ya. Haleluya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat apa, saudaraku? Dia mendapat penghormatan khusus. Oleh apa? Oleh anggota yang tidak mulia, yang dianggap tidak mulia. Tapi justru mendapat penghormatan khusus. Kita lihat ya. 1 Korintus 12 ayat 24. 1 Korintus 12 ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Amin. Hebat nggak Tuhan itu ya? Anggota-anggota yang dirasanya tidak mulia justru Tuhan berikan penghormatan khusus. Karena itu hargai, saudaraku. Hargai apa yang ada padamu. Sekecil apapun,
Suatu sesederhana atau mungkin saya merasa bahwa ini tidak ada artinya bagi orang dunia, tapi itu di mata Tuhan berharga ya. Tadi ayat pembuka tadi Tuhan bilang kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita semua ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita, tetap semangat bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan dan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ibu Nina Armedi akan berdoa buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu Mari. Nina. Terima kasihmu dalam. Ya, ini Pak John. Tidak dengar suara Pak John? Saya mendengar suara Bu Nina jelas sekali. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, Oh ya, oke, silakan. kita berdoa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa, karena betapa cinta kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memperbolehkan kami, Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Bahkan Engkau perbolehkan kami untuk mendengar suara firman-Mu yang begitu indah, yang sangat memberikan kekuatan bagi kami, bahwa kami jangan merasa lemah, karena sering kali di tengah-tengah kelemahan kami setiap dapat kekuatan daripadamu. Kami boleh dapat mencontoh akan kisah daripada Daud, Tuhan, di mana dia dari persaudaraan yang ada, dia paling kecil, Tuhan. Namun Tuhan tidak melihat secara fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Bahkan Ya, hati Yesus. kami, Tuhan, Engkau tahu, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, Ya, Tuhan. Yesus. Karena untuk itulah kami diingatkan untuk selalu menjaga hati kami. Amin. Disitulah terpancar setiap kehidupan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pastor John, kami percaya Bapak ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah menyatakan setiap kemuliaan-Mu, bahwa kami sebagai satu tubuh-Mu saling Yes. membutuhkan. Amin. Bukan karena kami melihat akan kelemahan yang mata, telinga, kaki, Ya, Yesus. kepala, tetapi kami di dalam satu tubuh-Mu untuk selalu saling melengkapi. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari Engkau memberikan kami kekuatan baru, memberikan hikmat dan Roh Kudus di dalam memahami akan setiap firman kebenaran-Mu, Tuhan. Dan jangan Kau biarkan kami, Tuhan, hampukan kami untuk kami dapat mempraktikkan setiap kebenaran firman-Mu, agar itu dapat bertumbuh, berbuah, dan senantiasa boleh berkarya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Berkati Pastor John yang Kau percayakan, Tuhan, di dalam membimbing kami, Tuhan, menjadi murid-murid yang senantiasa mau taat dan takut, dan selalu mau melekat dan mencari hadirat-Mu, Tuhan. Ya, Yesus. Pakai dia lebih heran lagi Amin. di dalam kehidupan Engkau kiranya berkati Ibu Sinta yang selalu mendampingi dia, Engkau kiranya memberikan kekuatan, Ya, kesehatan, Tuhan, terlebih sukacita di tengah-tengah Tuhan Yesus perjalanan jauh dari Kediri ke Surakarta. Kau tidak melihat Tuhan Yesus apa-apa, tetapi melihat kesetiaan daripada Pastor John beserta Ibu Sinta ini, Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mau lebarkan sayap-Mu untuk visi misi dari kerajaan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan, Tuhan. Karena Engkau tahu, Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang Yes. memerlukan kasih Yes. sayang daripada-Mu, Tuhan. Ini tidak dapat menjangkau, tetapi Engkau Allah yang sanggup menjangkau setiap anak-anak-Mu untuk Ya, berkumpul di suatu tempat di mana Tuhan Engkau akan memuliakan Engkau, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap firman yang menguatkan kami. Terpujilah Engkau yang selalu mengampuni akan segala dosa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nina Armedi untuk doa yang sangat indah pagi ini. Tuhan memberkati ya. Semangat Bu Nina. Ya. Amin. Dan kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Pak John. Ya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kita boleh menerima berkat pengajaran yang baru kepada kita. Bagaimana kita dapat melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita.
di tengah-tengah kehidupan kita, satu hal kita tetap selalu mau merendahkan hati dalam diri kita, dan kita juga jangan pernah merasa diri kita lemah, jangan pernah diri kita malu atau apa, tetapi kita harus tetap bangkit di dalam diri kita, kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Biar kita benar-benar bisa dapat melihat kemuliaan Allah dari tengah-tengah kita. Kalau Yes. kita benar selalu rendah hati, jangan pernah diri kita merasa diri kita mampu, merasa diri kita kuat, merasa diri kita bisa melakukan segala hal apapun dengan kekuatan kemampuan kita. Jangan. Justru kita harus tetap selalu rendah hati, dan rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Yes. Amin. Supaya kita dapat terus diberikan kekuatan, yaitu firman Tuhan, di dalam kelemahan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan Yes. kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap semakin kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Apapun pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit, penyakit yang kita hadapi, kita jangan pernah lemah. Kita yakin kita masih punya Tuhan Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Amin. Kristus namanya tetap akan menolong kita. Immanuel, itu yang selalu saya ingat di dalam hati kita, dan saya selalu katakan ada Immanuel. Yes. Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita langkah, kita selalu ada Immanuel. Apapun yang kita Amin. kerjakan, kita ada Immanuel, Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Terima kasih, Roh Kudus kerja berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor John. Yes. Sudah begitu memberkati kita melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru setiap hari, agar terus membangkitkan keimanan rohani kita bertumbuh bersama-sama, khususnya di dalam seluruh jemaat gereja CICC, menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Kita terus berdoa di dalam pelayanan Pastor John, diberikan kesehatan ekstra yang kuat, kesegaran, bahkan hikmat yang dari Tuhan tercurah-curahkan buat hamba ya Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Juga kepada Ibu Nina, Ibu Andriana yang tadi sudah doa pembukaan buat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Semangat terus di dalam pelayanannya, tugasnya. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi juga Ibu Andriana dimanapun Ibu Andriana melayani. Terima kasih Pak Semuanya Lukas. juga kepada Ibu Nina RTD, dan juga tadi sudah doa Ya, perbuatan firman Tuhan. terima Tuhan Yesus kasih. berkati. Dan juga kepada Mbak Maribel, terima kasih buat kesaksiannya. Praise God. Saya percaya Terima kasih Pak Lukas. kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya, Matius 6:33, maka semuanya akan ditambah-tambahkan buat Mbak Amin. Maribel. Amin. Semangat Terima terus, kasih dan memberkati Pak Lukas. Terima kasih. tetap selalu rendah hati ya Bu Maribel. Percaya Tuhan Yesus akan terus pakai Bu Maribel dimanapun. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus pakai nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Amin. Bu Maribel Amin. berkati. Dan terima kasih dan berkati Pak Lukas. Iya, amin. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa, yaitu Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusumawardani Elotria yang ada di Blitar saat ini. Waktu saya persilakan Ibu Puji. Ya, terima kasih Pak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ya, Ibu. shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah Yes. orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin Yes. baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja LCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan Yes. mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja Yes. LCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja LCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja LCC sedang Yes. dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja LCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Esti Puji Astuti Esti ya. Tuhan berkati Bu Esti. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Oke, praise God. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu kita Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Elotria yang ada di kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua buat Amin. Terima kasih. Iya. Ya, salam. Salam kembali. Makasih Pak Lukas. Ya, sama-sama. Pastor John, maaf saya mau tanya, apakah ada perjamuan kudus pagi ini? Oke, yang punya persiapan silakan perjamuan kudus. Kita angkat roti nanti ya setelah pengumuman ya. Setelah pengumuman nanti siapkan roti dan anggur. Jadi nanti kita siapkan untuk minggu pagi dan minggu malam ya. Oke, yang bersiap, enggak apa-apa, yang tidak siap, saudara tetap ikut aja ya di dalam hati. Ya, nanti setelah pengumuman. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info Gereja LCC yang juga disampaikan oleh Ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Ibu Yeti Sulistyarini dari Kediri. Semangat Ibu Yeti. Haleluya. Ya, amin. Terima kasih Pak Lukas yang Praise sudah God. baik hati. Sama-sama Ibu Yeti. Iya. Dan saya juga ada di Blitar sama Oh, dengan ya. Raden Ajeng Roro Mendut Anastasia. Oh, puji Tuhan sama Roro Mendut. Iya. Di Blitar mana Bu Yeti? Di Blitar di Melati. Oh, di Melati. Saya di Mboro, Kademangan. Monggo Waduh, mampir. jauh. Dekat. Ya. Terima kasih karena saya kemarin kejar tayang. Seharusnya saya kemarin sudah ada di Jakarta, tapi berhubung karena masih ada misi di Surabaya. Amin. Ketemu sama Bapak Ibu sekalian yang terkasih di hari ulang tahunnya Ibu Eka Lydia sama Ibu Grace ya kemarin itu. Ya. Dan lanjut
Saya kalau berangkat hari Sabtu, di hari Minggunya, saya juga harus ada acara temu kangen kantor lapas Blitar. Nah, ini makanya saya harus bisa bagi waktu, bagi kesempatan yang semuanya bisa saya hadiri, dan saya juga tetap bisa berangkat ke Jakarta karena Jakarta hari Senin harus menghadap. Nah, tapi saya bisa bagi waktu karena Tuhan saya diberi kesehatan sampai Amin. saat ini. Terima kasih. Salam Bapak Pendeta kita, Shalom, Bapak Bu John Yeti. Sarbunan, dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari ini sudah ya Pak John, sudah ya. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikualu. Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Kavling 644. Depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan. Di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 18 bulan 7 2024. Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 24 bulan Juli 2024. Saudara Alexander Bramtito Sinariakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 bulan 7 2024. Hari ulang pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikualu,
dari Jerman. Tanggal 30 bulan Juli 2024, Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859. Oke, maaf ada Terima sedikit kasih. Terima Ya. kasih. Ya. Tuhan memberkati Bu Yeti, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Bu Yeti, tetap semangat ya. Amin. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita yang siapkan perjamuan kudus, silakan angkat roti dan anggur ya di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh Jesus Christ, we love you, we love you, we love you. We love you Jesus. Haleluya. Imani saudaraku bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh dari Kristus sendiri. Tercurah dan dicurahkan darahnya untuk menyucikan dosamu dan dosaku, diampuni, dan oleh bilur Yesus engkau juga disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, pegang roti ini dan imani ya, bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, haleluya. Roti yang ada di tangan kanan saudara, imani bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh dari Kristus sendiri. Oh, haleluya. Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, dia mempunyai hidup yang kekal di sorga. Bukankah roti yang kita pegang di atas tangan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi dengan tangan kita melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Mari imani, saudaraku. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada hidup yang kekal, ada keselamatan, ada kemenangan, ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, terima pada pagi hari ini. Siapa yang sakit di pagi hari ini, imani. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dan Yesus bukankah roti yang kita angkat pagi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari saudara, kita minum saudara. Minumlah dengan iman. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Lukas kembali ucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya Ibu Fang Fang, Tuhan sembuhkan engkau. Kau berkata jantungmu akan stabil, ritmenya, iramanya, detaknya akan kembali normal kembali. Jangan susah hatimu, Bu Fang Fang. Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambut aku menggendong kamu. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sudah dengar doamu, Tuhan pulihkan keadaanmu. Terima sekarang, kuasa Tuhan sedang bekerja, dan engkau akan lihat sesuatu yang ajaib sedang menghampiri engkau di hari ini. Dalam nama Yesus. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Dan engkau akan terima itu supaya hatimu tetap bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Tuhan akan berserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Lupakan hal yang lalu dan jangan ingat-ingat lagi. Pandang ke depan, karena di depan itu ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Melebihi apa yang kau harapkan. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Fang Fang Lai, percaya Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa terutama di dalam keluargamu. Engkau akan lihat hal-hal yang ajaib akan terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjamai Fang Fang pada pagi ini. Untuk saudara Samuel Christian dalam nama Yesus. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Hari demi hari engkau disertai oleh Tuhan. Tetap lihat bahwa engkau itu spesial di mata Tuhan, engkau berharga. Dan Tuhan sudah merancangkan engkau punya masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Terima dalam nama Yesus. Engkau adalah spesial di mata Tuhan. Engkau lahir dari seorang
rahim ibu yang beriman. Dan percaya bahwa engkau bersama dengan ibumu akan mengalami keajaiban-keajaiban untuk beberapa waktu mulai dari sekarang. Satu persatu engkau akan lihat persoalan akan selesai dalam nama Yesus. Jangan takut Samuel, Tuhan beri engkau pertolongan di hari-hari ini. Berkati Samuel, berkati Ibu Meliawati, berkati Ibu Andri dalam nama Yesus. Dalam Tuhan beri engkau kekuatan ekstra, sehingga engkau mampu melewati semua dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau lemah dan jatuh, Tuhan akan topang engkau. Dalam nama Yesus, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu segala kerinduanmu. Jangan takut, semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Karena Tuhan sudah janji satu orang diselamatkan, sesi keluarga juga diselamatkan. Anak-anak itu lahir dari rahim yang sudah diberkati Tuhan, yang Tuhan dengarkan doamu setiap pagi, siang, malam, engkau naikkan untuk Tuhan bagi anak-anakmu. Tuhan sudah dengar doamu. Jangan takut Bu Andre, kau akan lihat tidak akan lama lagi. Mereka akan datang sujud menyembah kepada Tuhan. Doakan mereka, karena di dalam doamu, Tuhan akan bekerja untuk mereka. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Anastasia Pujiastuti Esti, berpunya rancangan besar atas hidupmu. Dalam nama Yesus, jangan takut. Engkau akan lihat beberapa waktu lagi engkau akan terima order akan datang dalam hidupmu. Karena itu terus mencari Tuhan, terus andalkan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu lebih daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tetap andalkan Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Berkati Ibu Nina, dalam nama Yesus. Tuhan sertai engkau bersama dengan putramu dan menantumu. Jangan takut, mereka semua dalam perlindungan Tuhan, mereka aman. Sebagaimana Tuhan melindungi engkau, Tuhan juga akan melindungi anakmu bersama menantumu. Dalam nama Yesus, tugasmu adalah berdoa bagi mereka, dan engkau lihat doa-doamu satu persatu akan menjadi nyata, menjadi realita, sesuatu yang akan membuat engkau akan takjub kepada Tuhan, bahwa Tuhan pembuat keajaiban. Kalau Dia pernah menolong engkau di waktu yang lalu, Tuhan yang sama di hari ini Dia akan menolong engkau di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah bagian kepalamu yang engkau perlukan, engkau akan pulih. Tanganmu yang kau letakkan ada kuasa Tuhan. Terima dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir hari ini. Aliran mujizat Tuhan sedang menghampiri engkau. Kuasa Tuhan sedang bekerja memulihkan engkau dalam nama Yesus. Yang sudah tidak berfungsi kembali berfungsi dalam nama Yesus. Yang terganggu tidak terganggu lagi dalam nama Yesus. Dan kau tahu bahwa tangan Tuhan adalah pembuat keajaiban, sedang diletakkan di atas tanganmu. Dan hari ini juga kau terima sesuatu yang ajaib, sudah sembuh. Be healed now, receive now in the name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk Pak Lukas Krisnanto. Tuhan akan mengarahkan engkau untuk berjalan bersama dengan Dia. Karena Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia akan meratakan gunung-gunung, Dia akan memecahkan pintu tembaga, Dia akan mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada alang rintangan apapun yang bisa menghadang, menghambat perjalananmu dengan Tuhan. Tuhan tahu segala kerinduan hatimu. Engkau akan lihat Tuhan akan menjungkir balikan setiap kekuatan musuh yang saat ini sedang mengganggu, menghalangi perjalananmu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semuanya lancar dalam nama Yesus. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada jalan yang buntu bagimu. Berjalan di jalan Tuhan, karena di jalan itu tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau perlindungan, kasih anugerahnya, engkau aman bersama dengan putrimu di dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau Pak Lukas, tetap percaya janji firman Tuhan akan digenapi. Apa yang kau dengar, apa yang kau terima, itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, untuk Ibu Maibel bersama Ibu Yati, kalian akan dibawa untuk orang-orang kunci. Kalian akan dibawa untuk orang-orang spesial. Dan ini adalah misi Tuhan bagi hidupmu. Kalian dihadirkan di situ untuk menjadi terang. Jangan takut. Kalian akan melihat perputaran keuangan, perputaran bisnis, ekonomi akan berjalan stabil. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat kalian seperti magnet yang menarik semua berkat-berkat itu akan datang. Dalam nama Yesus, bahkan Tuhan akan perintahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Karena Tuhan tahu kalian dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar.
Dan Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari yang aku lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan bukan cuma untuk Bu Yeti dan juga bukan untuk Bu Maibel, semua kita. Kalau engkau setia, Tuhan bilang kalau engkau setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan engkau hal yang besar. Karena itu mari Bapak Ibu, bangkitkan imanmu sekarang. Tuhan akan mempercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan besar. Dan tangkap ini saudaraku, tangkap ini satu momentum, ini suatu pesan Tuhan bagi saudara sekalian. Ketika engkau berjalan di jalur ini, saudara akan lihat Tuhan bahwa engkau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Level demi level akan dinyatakan Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, jangan takut Bu Maibel, Bu Yeti, dalam nama Yesus. Orang-orang itu sedang Tuhan persiapkan untuk mereka menjadi mitramu, dan melalui kalian Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib supaya mereka tahu bahwa Allah yang di dalam kalian lebih besar dari segalanya. Mereka akan mengerti dan memahami bahwa Tuhan sedang melakukan itu dalam kehidupanmu. Lupakan yang lalu dan fokus pandang ke depan. Sesuatu yang ajaib sedang menantimu. Terima hari ini bukan cuma untuk Bu Yeti, Bu Maibel, tapi semua anak-anakmu yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua tidak terkecuali, semua ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang kau punya walaupun sedikit jadi banyak, apa yang kurang jadi melimpah, apa yang kecil menjadi besar, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang mustahil bagi manusia. Oh, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, berkati. Dan nanti siang Tuhan berkati juga ibadah nanti siang, nanti malam Tuhan berkati semua. Semua yang percaya terima berkat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Bapak Pastor. Sama-sama Bu Maibel, ya Bu Yeti, Bu Esti, Bu Nina, Asmedi, Bu Andri, Bu Fatma, semangat. Samuel, Pak Lukas, Tuhan berkati semua ya. Bu Yeti mampir. Samuel, salam buat Mama ya, Bu Elena. Semua God bless you all. Oke, God bless you all. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Selamat hari Minggu, Raden. Selamat hari Minggu semuanya. Pak Yesus berkatin. Tuhan berkati semuanya. Semangat ya. Sampai jumpa lagi. Bentar. Oke, Ya. Blitar penuh kemuliaan, Jakarta penuh kemuliaan ya, Surabaya Pacet. Semua penuh kemuliaan. Amin. God bless you all. Bye-bye. Iya, sebentar. Selamat hari Minggu. Ya, Semangat ya. siap. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Ya, amin. Oh, teman ya. Iya. Oke, God bless you. Bye-bye.